kehadiran-Mu ya Tuhan. Engkaulah Raja dan Tuhan kami, Yesus Juru Selamat kami. Kami meninggikan Engkau ya Tuhan, kami memuliakan Engkau, dan Engkaulah pusat kehidupan kami, Juru Selamat kami yang telah berkorban bagi kami. Kami rindu untuk diberkati oleh Tuhan yang firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah Roh Kudus bekerja untuk membuka wawasan pikiran kami, mengetuk pintu hati kami, supaya dengan itu ya Tuhan kami dapat memahami firman-Mu, menerima firman-Mu, dan hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami memerlukan Engkau, kami memerlukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah Kristus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu jemaat Tuhan, dan selamat sore untuk kita semua. Mari kita membaca firman Tuhan. Bagi kita yang menjadi teks khotbah kita pada sore hari ini, yaitu dari 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-14 sampai 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-4. Demikian firman Tuhan untuk kita. 1 Korintus pasal 2 ayat 14 dan juga pasal 3 ayat 1 sampai 4. Manusia alami tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Namun manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihatinya? Namun kami memiliki pikiran Kristus. Saudara-saudara, pada waktu itu aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan hidup menurut pola manusia duniawi? Sebab jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Bapak Ibu jemaat Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada sore hari ini itulah 3 kelompok manusia. Dari teks firman Tuhan dapat kita memahami ada 3 kelompok manusia. Yang pertama itu ada manusia alami. Itu yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 14, yaitu manusia psikikos antropos atau manusia alamiah, natural man. Ya, memang kata psikikos ini dan kata dasarnya psuke yang berarti jiwa atau nyawa atau juga dikatakan hidup, gitu ya. Jadi salah satu elemen dalam tubuh manusia, dalam diri manusia adalah itulah yang namanya psuke atau psuke yang artinya jiwa. Itu salah satu elemen yang ada dalam diri manusia, gitu ya. Mari kita lihat pada waktu diciptakan, memang manusia pertama dan awal tidak berdosa, ya. Sehingga elemen ini pun menjadi elemen yang tidak berdosa, ya. Tidak disebabkan dosa, yang namanya psuke atau jiwa ini, ya. Maka dari situ dapat kita melihat manusia diciptakan dari Tuhan dari beberapa aspek, ya. Ada aspek fisik terdiri dari tubuh kita yang jasmani ini, ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, dan bagian-bagian organ tubuh kita secara jasmani atau fisik yang lainnya. Yang berikut lagi ada juga secara psikis, gitu ya. Ada juga aspek spiritual, aspek intelektual, dan aspek sosial, dan banyak aspek sebenarnya. Tapi ini saya mau katakan berkaitan dengan teks firman Tuhan tadi. Yang pertama itu saya sudah katakan aspek hidup manusia itu terdiri dari beberapa organ, gitu ya. Ini tidak dipisahkan atau tidak bisa terlepas dari manusia alamiah, gitu ya. Saya kira kita sudah tahu bagaimana manusia diciptakan dengan lengkap dari segi fisik, gitu ya, oleh Tuhan.
keputusan, gitu ya. Ada keinginan, ada nafsu. Itu memang diciptakan oleh Tuhan, didesain oleh Tuhan dalam diri kita manusia, gitu ya. Itu aspek psikis. Yang berikut lagi ada aspek spiritual. Itulah aspek rohani. Kalau dikatakan roh, gitu ya, atau menghubungkan manusia dengan Tuhan. Ada kekuatan spiritual di mana dari aspek spiritual pada saat diciptakan ada koneksi hubungan antara manusia dengan Tuhan. Itu pada mulai diciptakan, gitu ya. Dan itu juga ada kesadaran moral, gitu ya. Artinya dapat membedakan mana yang baik dan yang jahat. Itu pada saat diciptakan dari aspek spiritual. Ada dari aspek intelektual, manusia juga diciptakan dengan akal dan kemampuan untuk berpikir yang luar biasa. Dapat menganalisa, dapat memahami, bahkan berkreasi atau mengembangkan ilmu pengetahuan dengan kekuatan-kekuatan pikiran yang Tuhan berikan. Itulah aspek-aspek yang Tuhan taruh di dalam diri manusia. Tetapi yang berikut juga ada aspek sosial, yaitu kemampuan untuk berinteraksi, bersosialisasi, bekerja sama, berbaur dengan sesama. Itu sekian aspek yang Tuhan ciptakan dalam diri manusia. Jadi sekitar 5 aspek yang dapat saya katakan pada sore hari ini. Tapi Bapak Ibu, aspek yang luar biasa, yang bagus dalam diri manusia ini, ya setelah kejatuhan dalam dosa, maka semua aspek ini, gitu ya, semua aspek menjadi aspek yang rusak. Jadi dari segi fisik manusia terbatas, gitu kan? Cepat sakit, ada sakit penyakit, gitu ya. Dari segi umur juga terbatas, itu berbahaya. Dari segi psikis juga, ya sama juga. Pemikiran yang perasaannya setelah kejatuhan juga menjadi pikiran perasaan yang berdosa, gitu ya. Juga dari aspek spiritual, hubungan yang amat terputus. Mana yang jahat, mana yang baik, ya artinya kecenderungan berbuat yang jahat. Itulah aspek spiritual yang rusak setelah kejatuhan. Aspek intelektual, kemampuan berpikirnya oke lah, tapi kecenderungan kemampuan berpikirnya itu arahnya hanya kepada yang tidak memuliakan nama Tuhan, hanya kepada hal yang jahat. Oke, dari segi intelek orang dapat membuat sesuatu luar biasa seperti bom dan lain sebagainya, itu kemampuan manusia ya, banyak hal sih. Tapi kecenderungan itu, gitu ya, kalau tidak ada Tuhan di dalamnya, itu yang merusak. Dan itu yang menjadi fokus kita untuk kita masuk nanti dalam pembahasan tonton pada sore hari ini. Ya memang aspeknya ada, tetapi kecenderungannya semua sudah pada yang jahat, gitu ya. Semua aspek yang luar biasa, termasuk juga aspek sosial, maka terjadi hubungan yang rusak sosial antara satu yang lain karena memang kita melihat ada unsur dosa di dalamnya. Itulah aspek-aspek yang luar biasa yang akhirnya setelah jatuh menjadi rusak semua, gitu ya. Maka Bapak Ibu, dalam teks ini Rasul Paulus mengingatkan kembali tentang 3 golongan manusia, ya. 3 golongan manusia berangkat dari aspek tadi. Yang pertama itu ada manusia alami. Dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat ke-14 ditulis jelas manusia alami. Siapa manusia alami ini? Manusia alami itu adalah manusia apa yang berasal dari manusia alami tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Itu dikatakan jelas dalam teks 1 Korintus pasal 2:14 ya. Tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Artinya kalau dia tidak menerima apa yang ada dari roh Allah, ini ada namanya putus hubungan dengan Allah, terpisah. Sehingga antara roh Allah, gitu ya, dengan manusia yang berdosa tidak nyambung lagi, gitu. Terputus. Manusia alam berdosa, alam kudus. Dosalah yang memisahkan mereka. Maka manusia alami ini dia menolak, gitu. Tidak menerima lagi apa yang berasal dari roh Allah. Itulah yang menjadi titik masalah. Karena dosa tadi, itu manusia alami. Manusia yang telah jatuh dalam dosa. Jadi manusia alami yang dibahas di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 2, pasal 2 ayat 14 ini, itulah yang alami yang dikatakan yang jatuh dalam dosa. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus di pasal 5 Korintus, gitu ya. Sehingga mereka tidak bisa menerima apa yang berasal dari roh Allah. Terjadi tolak menolong antara kutub negatif positif seperti apa namanya magnetik, ya. Tidak bisa. Alam kudus manusia berdosa. Jadi tidak ada hubungan, gitu. Karena itu pada bagian ini dikatakan juga karena itu baginya suatu berdoa. Kalimat selanjutnya dari pasal 1 Korintus pasal 2 itu ya.
kebodohan katakan bagi manusia alami itu tidak dapat memahaminya. Suatu kebodohan tidak dapat memahaminya. Memang kalau kita lihat lagi kembali ya, di dalam 1 Korintus pasal 1 secara khusus dalam pasal 1 ayat 22 23 itu Paulus sudah menyinggung sebelumnya di mana orang di Korintus atau diingatkan tentang adanya penolakan terhadap salib Kristus. Salib Kristus menyebabkan sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang Yunani. Jadi orang Yahudi menolak itu karena mereka batu sandungan, karena memang mereka menantikan Masias yang lain, bukan Masias yang dikatakan oleh Paulus. Itulah Masias yang disalib tadi. Tidak terjadi kontradiksi dan mereka tidak menerimanya. Itulah manusia berdosa gitu ya. Dan yang berikut lagi, kebodohan bagi orang Yunani. Orang Yunani ini orang yang menggunakan pikirannya gitu ya. Para filsuf kan berasal dari sana. Sehingga bagi mereka ini kebodohan juga apa-apaan. Salib kok orang yang mati disalibkan kok bisa dijujur selamat, tidak masuk akal gitu. Itu bertentangan dengan akal bagi mereka. Saya sudah katakan tadi Bapak Ibu, baik orang Yahudi, baik orang Yunani setelah kejatuhan itulah kerusakan hidup manusia. Kerusakan secara rohani, kerusakan juga secara pikiran akal. Maka manusia yang akan terbatas, akalnya rusak itu, dia mencoba untuk merilis sesuatu yang rohani, tidak dapat merilis karena dia manusia yang terbatas. Itu yang mau dikatakan oleh Paulus, ya. Sehingga bagi dia suatu kebodohan bagi orang Yunani, satu batu sandungan bagi orang Yahudi. Artinya mereka tidak menerima itu, tidak masuk akal itu bagi mereka. Jadi memang sebenarnya manusia yang bodoh tidak dapat memahami apa arti salib Kristus, kalau boleh dikatakan begitu, karena menilai dan memahami dengan hikmat manusia bukan dengan hikmat Allah. Makanya Paulus bahas dalam pasal sebelumnya dia pasal 2, pasal 1 itu tentang hikmat juga. Kenapa? Karena mereka tidak memahami itu, menjadi batu sandungan, menjadi kebodohan. Karena mereka menilai hikmat manusia. Coba memahami dengan cara berpikir manusia, dengan cara berpikir filsafat gitu ya, cara berpikir Yahudi, bukan sebagaimana cara Allah berpikir. Itu masalahnya. Jadi kalau manusia mencoba memikirkan dengan cara sendiri, bukan dengan cara Allah berpikir, dia tidak tetap miskomunikasi, tidak memahami firman, tidak memahami Injil, tidak memahami maksud Allah dalam kehidupan. Jadi sebenarnya itu terletak kebodohan bukan kepada apa yang mereka baca, yang mereka lihat itu. Kebodohan bukan di sana, tapi kebodohan terletak kepada pikiran mereka. Pikiran mereka yang bodoh menilai itu, memikirkan itu, maka mereka tidak dapat memahaminya. Tapi bahasa Paulus kebodohan bagi orang Yunani. Artinya sebenarnya itu mereka kalau boleh dikatakan yang lain, mereka bodoh menilai. Karena kebodohan tadi, karena pikirannya itu memang pikiran sudah berdosa. Nah, ini letak masalahnya ini. Sehingga perlu ada restorasi pikiran. Restorasi pikiran itu penting. Bagaimana restorasi pikiran ada? Hanya dengan Roh Kudus. Itu masalahnya. Ya di sini letak masalahnya ini. Nah, itulah manusia alamiah. Sedangkan bagi kita salib Kristus adalah hikmat Allah. Hikmat Allahnya, pemikiran Allah, cara Allah bekerja menyelamatkan umat manusia berdosa. Itulah cara Allah bekerja. Tetapi bagi orang Yunani, bagi orang Yahudi tidak menerimanya, tidak memahami cara Allah berpikir, cara Allah bekerja. Mereka belum memahami, ya, karena belum memahami. Letaknya di cara memahami. Jadi keselamatan bagi orang Yahudi dengan sunat, melakukan hukum Taurat, menantikan Mesias yang lain itu bagi mereka. Tapi kalau salib mereka tidak pahami, karena mereka sudah punya konsep yang lain. Ya, keselamatan bagi orang Yunani dengan akal dan bijaksana. Bagaimana orang menjadi baik menjadikan dengan akal kiranya. Bahkan juga ada konsep-konsep dari dewa-dewa mereka kan punya dewa. Konsep tentang spiritual, keagamaan, konsepnya sendiri. Sehingga mereka memang kalau kita boleh katakan dengan bahasa yang pernah Injil katakan itu, mata mereka dibutakan oleh ilah-ilah zaman sekarang. Tapi ilah-ilah zaman sekarang, ilah-ilah pada zaman mereka sudah ada. Itu yang membutakan mata mereka sehingga mereka tidak memahami dan belum memahaminya. Ya. Jadi keselamatan menurut orang Yahudi dan Yunani itu kesimpulannya hanya dengan perbuatan baik, yaitu kemampuan manusia. Jadi mereka menolak salib Kristus, keselamatan menurut Injil salib Kristus dan karya Kristus. Ya.
caranya. Tapi menurut mereka ya dengan sunnah, dengan berbuat baik sama aja, dengan akal dan pikiran yang hikmat, dengan kekuatan manusia. Itulah cara berpikirnya orang Yahudi dan orang Yunani di dalam konteks teks itu. Jadi ada berapa banyak? Kalau pertanyaannya ada berapa banyak manusia alami yang masih hidup dan tidak menerima roh Allah dalam memahami konteks, atau kalau kita melihat konteks sekarang ya, saya pakai sana, ada berapa banyak yang kita coba lihat? Bisa mereka tidak dapat memahami itu karena banyak faktor memang. Kalau orang Yahudi tadi karena faktor pemahaman agama, kalau orang Yunani tadi karena faktor filsafat itu. Tapi pertanyaannya, mari kita lihat, ada berapa banyak orang alamiah yang ada sekarang ini yang masih hidup, yang menolak dan tidak menerima roh Allah karena mereka tidak mampu untuk memahami Injil. Kalau kita sekarang ya, bisa jadi karena banyak faktor. Mungkin faktor-faktor ini perlu kita lihat. Bisa jadi terkait oleh dosa, sudah pasti ya. Bisa jadi terkait karena ada iblis. Ini juga faktor-faktor yang perlu kita lihat. Jam sekarang, kenapa orang menolak, tidak menerima? Ya? Karena dosa, karena iblis, karena dunia, karena ide-ide zaman sekarang ini yang terus bekerja, yang membutakan mata orang. Ya, itu kita perlu lihat di luar. Saya kira banyak faktor dan masih ada. Dan saya kira itu yang menjadi target doa kita, gitu ya. Jadi mereka perlu direstorasi oleh Tuhan. Solusinya hanya oleh salib Kristus. Tanpa pemulihan atau restorasi tidak mungkin akan terjadi. Hanya oleh karena salib Kristus. Itulah yang Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, gitu ya. Dalam pelayanannya selalu berpegang kepada salib Kristus. Salib Kristus. Itu salah satu penekanan teologinya Paulus. Karena dia melihat fenomena-fenomena yang terjadi di jemaat Korintus, gitu ya. Karena jemaat Korintus kan dari memang berbagai macam latar belakang. Ada orang Yahudi, orang Yunani, dan beberapa suku-suku lagi di sekitar. Bahkan juga orang Romawi karena pemerintah Romawi sampai ke sana. Sehingga orang-orang ini kan punya latar belakang pemikiran yang berbeda-beda, punya agama yang berbeda-beda. Tapi di konteks ini Paulus katakan kemuliaan hidup itu hanya ada lewat salib Kristus. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dan yang kedua, Bapak Ibu, manusia duniawi atau sarkikos antropos. Ya tentulah manusia duniawi yang masuk di sini dikatakan oleh Paulus kan kepada zaman Kristus, kamu adalah manusia masih duniawi, kan begitu. Berarti kalau konteksnya berbicara kepada orang Korintus, kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 1 itu, ya sebenarnya mereka sudah terima Yesus. Sehingga kesimpulannya manusia duniawi itu memang sudah Kristen, gitu ya. Nah, masalah terima Kristus nanti karena lebih lanjut sudah Kristen. Jemaat Allah dikatakan, jemaat Allah di Korintus. Bahkan dikatakan lagi sudah dikuduskan dalam Kristus Yesus dan dipanggil menjadi orang-orang kudus. Itu dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Berarti sudah menyadari diri, percaya Yesus sebenarnya, sudah menjadi Kristen, gitu. Dan kata-kata Paulus kepada mereka itu. Namun memang dalam perjalanan iman mereka masih manusia dunia, gitu ya. Dikatakan begitu. Manusia dunia ini juga belum dewasa dalam Kristus. Itu yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 17, bagaimana kehidupannya tidak dewasa itu nampak. Dalam pasal 6 ayat 12 sampai 20 juga begitu ya. Belum dewasa dalam Kristus. Kematangan rohaninya belum, atau kematangan moralnya belum, gitu ya. Masih ada kasus moral, persinahan, kebijakan dan sebagainya. Itu kasus seksual memang dikatakan di sini. Itu juga salah satu bentuk kehidupan mereka yang masih dunia, udah Kristen, tapi masih ada dosa persinahan. Itu yang tertera yang dikoreksi oleh Paulus pada zaman Korintus dalam 1 Korintus. Inilah salah satu ciri manusia dunia, gitu. Sudah Kristen, tetapi masih ada juga dosa dalam. Ini, Bapak Ibu, orang Kristen tidak menjamin bagaimana kehidupan rohaninya. Karena contoh kasus di jemaat di Korintus ini sudah orang kudus, sudah dipisahkan, tapi masih ada dosa-dosa di dalamnya, termasuk juga dosa persinahan, dosa seksual, dikoreksi di situ oleh Rasul Paulus. Ya itulah manusia duniawi, sudah Kristen tapi itu masih ada duniawi. Salah satunya itu masalah moral, persinahan, dan juga kasus seksual. Bapak Ibu, yang saya mau katakan, dosa-dosa seperti ini
ini yang kita perlu lihat. Tidak usah kita lihat mungkin di luar dulu, lihat di dalam diri kita masing-masing. Karena jujur, Bapak Ibu, kasus-kasus yang muncul itu semoga kita aman gitu ya. Tapi kasus-kasus yang muncul itu dalam kehidupan orang Kristen, termasuk yang pendeta besar sekalipun, kalau pahami konteks kata bagaimana belum dewasa secara rohani di sini, jatuh dosa perzinahan, kejahatan moral banyak. Ada juga pendeta besar jatuh dalam dosa seksual, termasuk orang Kristen juga ada. Ini yang menjadi koreksi. Dan saya kaitkan menjadi suatu peringatan tentang kehidupan rohani. Dan banyak kasus-kasus yang lain, dosa-dosa yang lainnya, yang juga ya saya kira ada di kehidupan orang Kristen. Tapi yang muncul di Korintus ini, dan Tuhan selalu melihat lewat hamba Tuhan, termasuk lewat Paulus, bagaimana dosa itu harus ditegur, dosa itu harus diselesaikan, dosa itu harus mendapat penampunan datang ke salib Kristus. Itu yang dimaksud. Dan dosa itu tidak boleh disimpan. Itu yang selalu diingatkan. Itulah manusia dunia. Sudah Kristen tapi hidup masih dunia, ya. Masih berdosa. Yang berikut dikatakan juga hidup dengan iri hati dan perselisihan dalam teks tadi. Jadi hidup yang harus hubungan sebagai satu anggota tubuh Kristus. Dalam 1 Korintus kan dikatakan kamu adalah anggota tubuh Kristus, ada iri hati, ada perselisihan. Dikatakan oleh Paulus, nampak sekali kamu sebagai manusia duniawi karena ada iri hati, perselisihan. Belum ada karakternya. Kalau iri hati, perselisihan kan masalah karakter. Kalau seksual kan masalah moral. Sekarang karakter. Ini ada juga apa namanya itu perlu restorasi karakter ya, selain moral, karena ada iri hati dan perselisihan antara mereka. Jadi memang godaan-godaan ini kita perlu lihat. Ini juga menjadi godaan baik terhadap Tuhan, terhadap jemaat gitu ya. Banyak sekali terjadi. Kalau kita lihat kasus-kasus yang terjadi itu terjadi perpecahan karena ada iri hati, perselisihan dan banyak sekali ya dalam sejarah gereja. Bahkan sampai masa kini gereja itu terjadi perpecahan gitu ya. Banyak sekali, termasuk antara orang Kristen. Saya kira ini menjadi warning bagi orang Kristen, menjadi kita jemaat Tuhan bahwa memang hal manusia dunia ini masih nampak, masih ada dalam kehidupan orang Kristen. Ada iri hati, ada perselisihan, perpecahan dan sebagainya. Padahal mereka satu anggota tubuh Kristus, gitu ya. Itu yang merusak antara satu yang lain. Memang perselisihan dan juga iri hati terjadi itu sangat erat dengan bagaimana antara satu jemaat dengan yang lain. Ada golongan-golongan itu, ada kelompok-kelompok itu, ada kelompok Apolos, Paulus, Kefas dan sebagainya, gitu ya. Karena itu juga faktor pemicu sehingga terjadi mereka pembelaan. Ada 3 golongan, bahkan ada golongan Kristus yang keempat ya. Ini ada golongan Kristus, penggolongan, ada 4 golongan. Kadang-kadang juga nampak dalam bahasa-bahasa kita katakan kalau pembahasan doktrin, ini Calvinis, ini Arminian. Kalau begitu saya golongan Kristus saja lah. Sebenarnya masuk dalam penggolongan juga itu. Padahal Calvin, Luther semua kan dipakai Tuhan juga, sehingga tidak boleh ada penggolongan sebenarnya. Dipakai oleh Tuhan juga semua. Sekarang, tapi waktu itu sudah nampak juga begitu penggolongan macam-macam. Iri hati, perselisihan. Inilah masalah karakter yang perlu direstorasi. Bagaimana dengan kehidupan kita jemaat Tuhan sekarang? Apakah sudah dewasa dalam iman atau kekanakan iman? Banyak hal memang, tapi yang nampak itu tadi perselisihan dan sebagainya. Gitu ya. Saya kira ini menjadi peringatan untuk kita bagaimana kita merestorasi diri masing-masing, sehingga hal bagaimana manusia dia tidak merusak hubungan antar jemaat gitu ya dalam satu gereja. Solusinya tetap percaya pada Tuhan Yesus, karena jemaat itu percaya pada Yesus. Tetapi yang berikut, ingat status sebagai orang yang telah dikudus oleh Kristus. Seharusnya kalau mereka sudah diselamatkan, percaya Yesus, ingat status mereka sudah dikuduskan tadi. Maka kalau ingat status sebenarnya itu kembali untuk refleksi diri. Status saya sudah menjadi orang kudus. Apakah saya mau hidup dalam perselisihan lagi, perpecahan lagi dan sebagainya? Ini tidak dasar harus kembali ke sana. Saya sudah percaya kepada Kristus. Kristus sudah menyelamatkan saya. Saya kira ini suatu perenungan yang perlu balik ke sana. Salah satu solusi awal. Ingat status sebagai orang yang telah diselamatkan. Jika ada dosa
ya, yang berkaitan dengan moral, berkaitan dengan karakter, kita tidak boleh membiarkannya berlama-lama. Itu menjadi racun bagi diri kita, menjadi racun bagi orang lain, menjadi racun dalam rumah tangga dan sebagainya. Maka itu perlu harus diselesaikan. Datang kepada Tuhan, nilai secara pribadi, berdiri pulihkan. Itulah jalan keluar yang terbaik. Mengalami salib Kristus, karena di salib itu terjadi pendamaian, gitu. Baik dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan Tuhan. Itu yang sangat penting. Maka yang berikut, yang ketiga adalah manusia rohani, penuh matikos antropos. Percaya, pertama sudah percaya Yesus, ya. Memang yang dikatakan manusia rohani di sini, Paulus berkata tentang dia dan bagaimana pelayanannya, gitu ya. Nah itu menjadi cermin. Tentu sudah percaya sama Yesus. Kalau kita bercermin dari Paulus sebagai contoh, gitu ya. Kamu yang percaya Yesus, saat dia tidak mesti bertemu dengan Yesus secara pribadi, gitu ya. Disitulah dia terjadi pertobatan, rasa orang kehidupan. Tetapi juga dikatakan manusia rohani untuk menilai segala sesuatu secara komprehensif dan objektif sebelum mengatakan sesuatu kesimpulan atau searah harusnya ada yang firman Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Paulus sendiri dalam 1 Korintus pasal 2 15 dan seterusnya. Bagaimana dia menyelesaikan kasus penggolongan itu kepada jemaat-jemaat di sana. Itulah manusia rohani, gitu ya. Percaya, tapi manusia rohani kita lihat dalam pelayanan Paulus saja, gitu ya. Bagaimana dia dapat menilai segala sesuatu. Ada untuk kata mikir dalam situ. Menilai segala sesuatu. Artinya menilai segala sesuatu, menilai semuanya. Menilai dengan apa? Dengan pemikiran Tuhan, dengan roh Tuhan melihat, menilai. Dan dia mampu untuk menilai segala sesuatu. Menilai segala sesuatu, menilai secara komprehensif semuanya. Dari semua sudut, dari semua segi, baru dia mulai ambil kesimpulan dan ambil keputusan. Gitu ya. Maka di antara jemaat-jemaat yang berselisih itu, yang ada golongan-golongan itu, nampak sekali bagaimana kehidupan manusia rohani itu dalam diri Paulus, dalam mengambil keputusan, gitu ya. Dia sendiri ada pengikutnya, digolongkan juga oleh jemaat Korintus. Kalau orang lain kan mungkin sudah paham, pengikut saya apa yang gimana ya, bangga dia begitu ya. Saya yang paling baik begitu, pengikut saya. Memang kayak pas begini, memang Paulus salah begini kan, bisa jadi begini atau yang lain. Tapi Paulus sebagai manusia rohani, dia merangkum semuanya. Dan dia katakan kan, kami semua ini hamba Tuhan. Kami menanam menyiram, tapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Itulah jawaban dia atas perselisihan. Inilah cara pandang, cara menyelesaikan masalah dari Paulus sebagai manusia rohani. Bukan karena dia hebat, tapi karena dia sudah bertobat. Ada Tuhan Yesus, ada Roh Tuhan bekerja, dan dia menyelesaikan masalah dalam zaman Korintus dengan hikmat Tuhan. Ini dikatakan sebelumnya di dalam pasal 2. Bukan hanya hikmat manusia, tapi dengan hikmat Tuhan, cara Tuhan berpikir, cara Tuhan menyelesaikan. Jadi dia melihat semuanya. Lebih banyak sekitar dia mulai ambil kesimpulan. Kefas tidak salah, Apolos tidak salah. Mereka punya penekanan masing-masing. Kalau Kefas kan latar belakang Yahudi, sehingga penekanan itu Mesias datang dari orang Yahudi, betul. Begitu juga dengan Apolos, karena dia seorang pengajar, ajaran dia seakan Yahudi yang dia senangkan. Karena dia berasal dari Alexandria, dia punya cerita sendiri. Dan pengikutnya kan ada yang suka dengan golongan Yahudi, memang golongan Yahudi itu. Ada juga yang suka dengan pemikiran-pemikiran seperti Apolos, yang pemikirannya tingkat intelektual, gitu lah, akademisi. Dan jadi itu kalau Paulus itu menekankan kepada Kristus, salib Kristus, itu Paulus. Sehingga pengikutnya juga searah dan menekankan hanya pemikiran itu, salib Kristus. Ya. Golongan Kristus, ya mereka mengatakan kami juga golongan Kristus, hanya Kristus saja lagi. Mungkin itu pemikiran mau apa netral kali ini, ya, tapi itu juga penggolongan. Tapi cara Paulus bagus sekali. Janganlah kalian merusak hubungan kami sebagai hamba Tuhan. Kami punya cara masing-masing dan kami menyampaikan firman Tuhan yang sama. Itu yang dikatakan. Kami adalah hamba Tuhan dan itu melalui kerja bagi jiwa-jiwa sehingga mereka percaya. Itu kesimpulan Paulus, gitu ya. Cara pandang Paulus. Sehingga bagaimana dia mengembalikan dari perpecahan itu, ada solusi yang dia pikirkan. Dia tidak mau digolongkan oleh mereka, tapi dia ambil kesimpulan yang
bukan netral, tapi kesimpulan kebenaran di atas kebenaran. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Manusia rohani juga menerima dan memiliki roh Allah dan hikmat Allah. Itu hanya penambahannya. Dikatakan dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 12, memiliki roh Allah. Manusia rohani pasti memiliki roh Allah. Bagaimana dia menjadi rohani kalau tidak memiliki roh Allah? Pasti memiliki roh Allah. Orang yang percaya Yesus pasti ada roh Allah dan dia menjadi manusia rohani. Tetapi dalam kehidupan selain memiliki roh Allah, dia juga memiliki hikmat Allah dalam berpikir, gitu ya, dalam bertindak dengan hikmat Allah, bukan hikmat dunia. Itulah orang rohani. Hikmat itu kan cara kita mengambil keputusan yang tepat, ya, di waktu yang tepat. Itulah hikmat. Maka orang rohani itu percaya Yesus, dipimpin orang Allah, juga bertindak dengan hikmat Allah. Itu yang muncul dalam teks ini. Itulah manusia rohani dan itulah yang terlihat dalam diri Rasul Paulus. Dan berikut, manusia rohani juga melayani Allah. Itulah yang dikatakan oleh Paulus juga dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 13, 1 Korintus pasal 3 ayat 5 dan 9. Bagaimana dia sendiri melayani Allah yang dikelompokkan oleh mereka itu. Manusia rohani, dia melayani Allah. Ya. Terima Tuhan Yesus, ada Roh Kudus, ada hikmat Allah dan melayani Allah. Kalau orang Yunani kan bukan melayani Allah, melayani hikmatnya gitu. Tapi Paulus melayani Allah, melayani Allah. Dia berikut kata yang muncul lagi di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 16, memiliki pikiran Kristus. Artinya menyelaraskan pikiran kita atau pikiran dia dengan pikiran Kristus. Itu memiliki pikiran Kristus, berpikir sebagaimana Kristus berpikir. Itulah manusia rohani. Berpikir sebagaimana manusia itu. Bagaimana sih berpikir seperti Kristus berpikir? Saya kira Paulus juga menyatakan itu atau mengungkapkan itu teruskan di dalam Filipi pasal 2 ayat 1-11. Bagaimana memikirkan sebagaimana Kristus berpikir. Kristus punya pemikiran dalam teks itu, kalau kesimpulannya, dia adalah anak Allah dari surga, tapi dia menyumpah dirinya tak kepada Allah Bapa, ya, dan tak untuk memberi dirinya berkorban bagi manusia berdosa. Inilah cara Kristus berpikir, berkorban bagi manusia berdosa dan tak kepada Allah. Itulah cara Kristus berpikir, dan Kristus dan kita harus berpikir sebagaimana Kristus berpikir. Dan Paulus sudah berpikir seperti ini, sebagaimana Kristus berpikir. Setelah dia bertobat, ketemu Kristus, Kristuslah yang menguasai kehidupannya, memulai pikirannya sehingga dia berpikir seperti Kristus. Pikiran Kristus seperti apa? Kesimpulannya, benar. Dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan manusia berdosa. Maka Paulus selalu melayani, membawa orang kepada salib Kristus, bertemu dengan Kristus, karena pikirannya seperti Kristus berpikir, seperti Allah berpikir. Membawa orang berdosa bertemu dengan Allah, terjadi pemulihan hidup. Itulah orang rohani, berpikir seperti Kristus berpikir. Tidak mempertahankan dirinya di atas, di singgasana di surga, tapi dia datang untuk bekerja di tengah-tengah manusia berdosa dan dia bertindak menyelamatkan manusia berdosa. Itulah salah cara Kristus berpikir. Itulah cara Allah berpikir. Itulah manusia rohani. Bapak Ibu, dari 3 golongan ini, mari kita melihat golongannya mana yang masih nampak gelambir gini, ya. Itulah golongan yang pertama tidak ada, ya. Tapi mungkin di tempat lain masih ada. Itu menjadi golongan kita. Mungkin di golongan kedua masih ada, ya. Kalau kita jujur kan, gitu. Tapi kita masuk kepada perenungan dan refleksi sendiri tiap-tiap hari. Karena memang hal yang dia itu kan masih muncul, masih nampak, gitu, ya. Dalam kehidupan. Perselisihan dan sebagainya. Ya. Apakah antara suami istri itu tidak ada lagi perselisih paham dan dia menikah sampai mau memisahkan? Karena muncul aja. Tapi itu jangan biarkan berlama-lama. Langsung datang kepada salib Kristus, sama-sama dulu minta penampungan dan penyelesaian dan kepada salib Kristus. Di situ terjadi pemulihan kehidupan. Bukan orang timur semua, gitu, ya. Harus dibawa. Dan yang berikut lagi, mari kita memberi diri kita. Tuhan menolong kita supaya kita betul-betul dari hari-hari itu
yang memperbaiki diri kita lah, bagaimana menjadi manusia yang rohani, yang percaya Yesus, dipimpin oleh Roh Allah, berpikir sebagaimana Allah berpikir dengan hikmat Allah, melayani Allah, memiliki pikiran Kristus dalam kehidupan ini. Itu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Itulah hidup kita. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami tentang 3 kelompok manusia. Tapi kami buka diri kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa, Tuhan Engkau tahu akan keberadaan kami masing-masing di antara 3 kelompok ini. Kami mengaku di hadapan Tuhan, kalau masih ada hal-hal yang duniawi yang ada dalam kehidupan kami pribadi, dalam rumah tangga, dalam persekutuan, dalam hubungan yang sesama atau dengan siapapun, kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Dan kami mohon supaya Roh Tuhan yang mampu untuk mendobrak, yang bekerja, memberikan keberanian untuk hidup. Bagaimana kami menyelesaikan semua perselisihan masalah jika ada dengan kuasa hikmat Tuhan, dengan cara Tuhan. Tuhan tolonglah kami semua. Kita bergumul kami masing-masing berkait dengan dia Tuhan. Tapi kami juga mau terus melayani Engkau sebagai manusia yang telah diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terpilih Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.